Awal tahun 2000, New York, kota yang tak pernah benar-benar terlelap. Lampu neon, dentuman musik, dan hiruk-pikuk kehidupan malam menutupi sisi lain kota yang jauh lebih kelam. Di balik gemerlapnya tersimpan dunia penuh dendam, utang, serta permainan maut antar geng mafia. Di sebuah sudut kota, dua rentenir ternama ditemukan tewas mengenaskan. Nyawa mereka dihabisi oleh seorang pembunuh bayaran misterius. Tak seorang pun tahu alasan pasti di balik aksinya, namun satu hal yang jelas, buku catatan keuangan milik kedua rentenir itu menjadi buruannya. Adegan kemudian bergeser. Seorang pemuda tampak duduk di terminal kereta api menunggu bus di tengah kesunyian malam. Tanpa ia duga, seorang pria asing bernama Smith tiba-tiba muncul dan mulai membuka kisah lama, sebuah cerita nyata yang terjadi 2 dekade silam. Tahun 1984, masa di mana pacuan kuda menjadi ajang perjudian yang digandrungi banyak orang. Namun di balik keramaian arena, para bandar kerap sudah menentukan siapa pemenangnya sejak awal. Pada suatu hari, seorang ayah bernama Max mendengar kabar dari kenalannya. Kuda nomor 7 telah diberi doping dan hampir pasti keluar sebagai juara. Just pay attention. I got something here. Big dose to the gimmies. And men start talking their hats off, and that Manischewitz grapevine wine spills in your ear and tells you got a sure thing, and what's worse is, you start to believe it. Keesokan harinya, Max pun membawa putranya, Henry, ke arena pacuan. Henry sebenarnya menolak keputusan itu, tapi Max hanya punya satu tujuan, menggandakan uang pinjaman demi masa depan anaknya agar kelak bisa mengenyam pendidikan tinggi dan menjadi seorang dokter. Hey, you know better than that. Your old man's smart. He only plays a sure thing. Look, this money's gonna get you through Harvard. You're gonna be a doctor. Max masuk ke arena sendirian membawa harapan besar yang ia titipkan pada kuda nomor 7. Awalnya, semua berjalan sesuai perkiraan. Kuda itu melesat kencang meninggalkan para pesaingnya di belakang. Namun tak lama, sebuah kejadian tak terduga merubah segalanya. Kuda yang diyakini sebagai pemenang justru terjatuh akibat cedera mendadak. Seketika seluruh taruhan Max lenyap begitu saja, malapetaka semakin nyata karena uang yang ia gunakan bukan miliknya. Itu adalah pinjaman dari seorang rentenir berkuasa di kota, dan ia sudah berkali-kali diperingatkan jika gagal mengembalikannya tepat waktu, maka taruhannya bukan lagi uang melainkan nyawa. That means if you lose, you're all in for 22 grand. 20 for the bet, 2 for the juice. Begitu kembali ke parkiran, Max mendapati kenyataan pahit. Putranya sudah tak lagi berada di sana. Tak sempat mencari, 2 orang suruhan rentenir muncul dan segera menyeretnya ke sebuah gudang kosong. Henry! 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 What have you done with my son? He's on his way home, just like you. Malam itu Max dipukuli tanpa ampun, seakan nyawanya hanya tinggal menunggu waktu. Namun siksaan tersebut rupanya belum cukup. Amarah sang rentenir berlanjut hingga seluruh keluarga Max juga ikut menjadi korban, dihabisi tanpa belas kasih. He already has. Please. Emily. Ray. Kembali ke masa kini, Smith menutup kisah kelam itu dengan satu kenyataan.
Keluarga Max dibantai karena keberanian mereka mencoba mengubah jalannya permainan di arena pacuan kuda. Bagi mafia yang berkuasa di kota itu, tak seorang pun boleh menantang aturan mereka. Namun, di balik cerita pilu tersebut muncul fakta yang lebih mengejutkan. Smith ternyata bukan sekadar pencerita, ia adalah seorang pembunuh bayaran. Dan pemuda yang semula hanya duduk menunggu bus itu ternyata hanyalah targetnya. It's just the inciting incident. Catalyst. This is a Kansas City shuffle. Baylor, right? Go left. There's more in life than just living. Setelah nyawanya direnggut, jasad sang pemuda langsung disembunyikan ke dalam sebuah kontainer bagian dari rencana besar yang sedang disusun Smith. Cerita lalu beralih memperkenalkan sosok utama dalam kisah ini, seorang pria bernama Slevin. Pagi itu, ia didatangi seorang wanita bernama Linsa, tetangga yang tinggal di unit sebelah. Namun kenyataan pahit segera terungkap, apartemen itu sebenarnya bukan miliknya. Slevin hanya menumpang di sana milik seorang teman bernama Nick. Belakangan, hidup Slevin memang tak henti dilanda kesialan. Rumahnya baru saja hangus terbakar, pacar yang ia andalkan ternyata berselingkuh, hingga akhirnya ia terpaksa menumpang di apartemen Nick. Naasnya, semalam ia juga dirampok, membuat semua identitasnya raib. Keanehan semakin terasa karena Nick, sang pemilik apartemen, tak kunjung pulang sejak malam sebelumnya. Bahkan Slevin bisa masuk ke unit itu hanya karena pintunya dibiarkan tidak terkunci. Linse mulai curiga jangan-jangan Nick sedang terjebak masalah besar. Ia pun mencoba menelpon nomor terakhir yang tersimpan di telepon rumah Nick yang justru tersambung ke resepsionis sebuah hotel. Oh, sorry, wrong number. That was the Hotel Cheval again. So maybe it's a clue. A clue to what? Maybe it's a clue to what happened to Nick. We don't know. Shit, I gotta stop by work. Tak lama setelah Lindsay pergi, ketukan keras kembali terdengar di pintu apartemen. Kali ini yang muncul bukan tetangga ramah, melainkan dua orang preman. Mereka datang menagih utang. Rupanya Nick berhutang pada salah satu bos mafia paling berbahaya di New York. Celakanya, kedua preman itu mengira Slevin adalah Nick. I'm not the guy you're looking for. I don't live here. Yeah, well, you look like the guy that lives here. Says you look like you live here. Slevin berusaha meyakinkan bahwa dirinya bukan Nick, namun semua tanda pengenal sudah raib dicuri perampok malam sebelumnya. Tak berdaya, hanya berbalut handuk, ia dipaksa menghadap sang bos besar. Sosok itu dikenal dengan julukan The Boss, seorang penguasa yang ditakuti di kota. Tanpa basa-basi, Slevin dituntut untuk melunasi utang sebesar $96.000. Jumlah yang membuatnya terperangah, tak menyangka Nick berutang sedalam itu. Ia kembali mencoba menjelaskan bahwa dirinya bukan Nick Fisher, namun bagi The Boss, semua penjelasan terdengar seperti alasan murahan. Yang membuat keadaan semakin rumit, ternyata utang itu awalnya ditujukan kepada seorang rentenir bernama Slim. Namun Slim sudah tak bernyawa lagi, dibunuh oleh hitman misterius yang muncul di awal cerita. Dan kini semua kekacauan itu seolah mulai berputar menuju arah yang sama kepada Slevin. Karena Slim hanyalah kaki tangan dari The Boss, maka seluruh hutang Nick otomatis dialihkan kepadanya. Situasi ini membuat Slevin semakin terjebak. Jika ia tak sanggup membayar, maka ada syarat lain yang harus dipenuhi, menjalankan misi balas dendam. Why don't I just cancel the whole debt in exchange for a small favor? Beberapa hari sebelumnya, putra The Boss dibunuh oleh pesaing lamanya, seorang bos mafia yang dikenal dengan julukan The Rabbi. Kini Slevin diminta menuntaskan dendam itu dengan cara membunuh putra sang Rabbi. Kebetulan targetnya memiliki kelemahan yang mudah dimanfaatkan. Ia dikenal sebagai homoseksual. Dengan sedikit rayuan, diyakini Slevin bisa mendekatinya dan menghabisinya tanpa kesulitan. Jika misi itu berhasil, maka seluruh hutang Nick dianggap lunas. Waktu yang diberikan hanyalah sampai besok pagi. Who's his son? It's the fairy. Why do they call him the fairy? Because he's a fairy. Homosexual. Right.
Begitu Slevin meninggalkan markas, sosok Smith tiba-tiba muncul. Rupanya, The Boss sudah lebih dulu menyewa Smith untuk memastikan rencana balas dendamnya berjalan lancar. Namun, Smith membutuhkan keberadaan Slevin sebagai bagian dari skema yang ia susun. Di tengah tekanan yang semakin menumpuk, sikap Slevin justru terlihat santai. Sesampainya di apartemen Nick, ia masih sempat duduk membaca koran. Tak lama, Lindsay datang kembali, kali ini mengajaknya menyelidiki hotel tempat Nick terakhir kali diketahui menghubungi seseorang. Slevin menolak sebentar, meminta waktu untuk berganti pakaian sebelum ikut. Namun nasib buruk seakan belum mau pergi darinya. Belum lama Lindsay meninggalkan apartemen, dua orang asing kembali muncul, kali ini menagih hutang yang lain. Rupanya, Nick tak hanya terikat utang dengan The Boss, melainkan juga dengan The Rabbi. Slevin kembali diseret, kali ini menuju markas saingan besar The Boss, sebuah gedung yang berdiri tepat berseberangan dengan markas mafia lawannya. Singkat cerita, Slevin akhirnya dipertemukan dengan The Rabbi. Sama seperti sebelumnya, jumlah utang yang diminta pun sangat besar. Dan lagi-lagi saat Slevin berusaha menjelaskan bahwa dirinya bukanlah Nick Fisher, tak seorang pun percaya. Semua menganggapnya hanya sedang berpura-pura. You owe me money. I have interests. You owe them money. I don't even know how much money I owe you. $33,000. But I'm not Nick Fisher. You have 48 hours to get my money. Lebih mengejutkan lagi, ketika Slevin keluar dari ruangan itu, Smith kembali muncul. Ternyata ia bermain dua sisi. Dari awal The Rabbi sudah mengetahui bahwa pria yang ia hadapi bukanlah Nick, tetapi Smith meyakinkan mereka untuk membiarkannya hidup karena ia memang ingin menjadikan Slevin sebagai umpan. The kid and I have unfinished business. Malam itu, Slevin kembali ke apartemen dengan wajah tanpa beban. Ia disambut Lindsay yang langsung bercerita mengenai penyelidikannya di hotel. Berkat temannya yang bekerja di sana, Lindsay berhasil melacak nomor kamar yang pernah dihubungi dari telepon rumah Nick. Hasilnya mengejutkan, kamar itu ternyata ditempati oleh seorang tamu bernama Smith. Ia bahkan sempat mengambil fotonya sebagai bukti. Lindsay sempat membuntuti Smith di siang hari. Dari kejauhan ia melihat pria itu mendatangi markas The Rabbi. Tak lama kemudian matanya juga menangkap Slevin keluar dari gedung yang sama. Rasa penasaran membuat Lindsay bertanya, dan dari situlah Slevin mulai membuka cerita tentang rentetan kesialan yang menimpanya dalam 24 jam terakhir. Keesokan paginya, terdesak tanpa pilihan, Slevin akhirnya menyatakan kesediaannya menerima tawaran The Boss. Ia bersedia membunuh putra The Rabbi, namun meminta waktu persiapan 1 minggu. The Boss menimbang lalu memberi syarat lain. Jika Slevin bisa mengalahkannya dalam permainan catur, maka permintaannya akan dikabulkan. Menurut informasi dari Smith, targetnya tidak mudah disentuh. Putra The Rabbi selalu dijaga ketat oleh 2 pengawal pribadi yang merupakan mantan agen Mossad. Selain itu, ia selalu membawa sebuah alat rahasia berbentuk tombol darurat yang bisa memanggil bala bantuan kapan saja. Sedikit saja Slevin lengah, maka nyawanya bisa terancam. Di balik semua itu, Smith diam-diam menyusun rencana sendiri. Ia memberitahu The Boss bahwa alasannya membutuhkan Slevin hanyalah agar sang pemuda bisa masuk ke ruangan target. Begitu berhasil, Smith akan langsung menghabisinya sehingga kematian putra The Rabbi bisa disamarkan sebagai tragedi akibat cinta terlarang. Then what? He does the kid, I do him. And that's all there is to it. Permainan catur pun dimulai, namun hasilnya tak berpihak pada Slevin. Ia kalah dan sebagai gantinya hanya diberi waktu 3 hari untuk menyelesaikan misinya. Di tengah ketegangan itu, Smith kembali muncul. Anehnya, Slevin sama sekali tidak menaruh curiga terhadap keberadaannya, seolah percaya begitu saja pada setiap langkahnya. You got 3 days. Excuse me. Sementara itu, pihak kepolisian diam-diam ikut mengawasi. Sejak kemarin mereka mencatat siapa saja yang keluar masuk dari markas The Boss maupun The Rabbi.
Sosok Slevin yang terus mondar-mandir membuat mereka penasaran. Detektif Brikowski pun memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki lebih dalam siapa sebenarnya pria bernama Slevin ini. I want to know what the fuck he is doing in my fucking city. Sesampainya di apartemen, Lindsay kembali menghampiri. Kali ini ia datang dengan peringatan serius. Menurutnya, semua yang terjadi hanyalah jebakan yang dirancang Nick. Lindsay menjelaskan, kebetulan ia bekerja sebagai dokter forensik. Pagi itu, ia menemukan jasad seorang rentenir yang bekerja untuk The Rabbi terbunuh secara misterius. Baginya, Nick sedang memanfaatkan situasi. Ia sengaja mempersilahkan Slevin menempati apartemennya sementara dirinya menghilang. Lebih aneh lagi, sebelum Slevin sampai di apartemen, Nick sudah menyuruh seseorang merampoknya. Jika dipikir ulang, memang ada yang janggal. Perampok itu hanya mengambil dompet Slevin, sementara barang berharga lain seperti jam tangan justru dibiarkan begitu saja. You should run. I can't. Well, they'll kill you if you stay. They'll kill me if I leave. Then go to the police. These guys buy cops like cops buy donuts. This isn't the first time this has happened, yeah? Bagi Slevin, kabur bukan pilihan. Jika ia mencoba lari, nyawanya pasti akan melayang. Melapor ke polisi pun tak menjamin keselamatan sebab bisa saja beberapa di antara mereka sudah menjadi kaki tangan mafia. Alih-alih pusing memikirkan jalan keluar, ia memilih hal yang lebih sederhana, menikmati makan malam bersama Lindsay. Di balik suasana romantis itu, Lindsay dibuat terkejut oleh keputusan Slevin. Restoran yang ia pilih ternyata bukan sembarangan, itu adalah tempat favorit putra The Rabbi. Situasi pun semakin rumit, apalagi sejak awal detektif Brikowski tak pernah melepaskan pandangan darinya. Kesempatan datang ketika putra The Rabbi pergi ke toilet. Slevin segera mengikutinya lalu dengan santai memulai perkenalan. Singkat cerita, sepulang dari sana ia mengungkapkan bahwa besok malam ia sudah menjadwalkan kencan dengan putra The Rabbi di apartemen pribadinya. Namun rencananya ini tidak mudah dijalankan sebab bayangan polisi selalu mengikuti setiap langkahnya. Malam itu, Slevin dan Lindsay memilih menghabiskan waktu bersama. Tanpa diduga dari pertemuan singkat yang hanya hitungan hari, benih perasaan mulai tumbuh. Slevin, yang awalnya hanya terjebak dalam lingkaran masalah, kini mendapati dirinya benar-benar jatuh hati. Keesokan paginya, ia berpamitan keluar untuk membeli sarapan. Namun langkahnya langsung diawasi baik oleh orang-orang suruhan The Boss maupun dari pihak The Rabbi. Keadaannya semakin parah ketika tiba-tiba polisi menculiknya untuk diinterogasi. Detektif Brikowski yang sejak awal curiga semakin penasaran. Identitas Slevin tidak ditemukan dalam database kepolisian. Seakan-akan pria itu bukan siapa-siapa. Namun, meski ditekan dengan berbagai pertanyaan, Slevin memilih bungkam. What is your name? Slevin Kalevra. Take a walk. Sekembalinya ke apartemen, sikapnya berubah. Wajahnya terlihat murung, bahkan sempat mengucapkan salam perpisahan pada Lindsay, seolah ia sudah memutuskan jalan terakhir. Waktu yang ditunggu pun tiba. Slevin dijemput anak buah The Boss untuk menjalankan misinya. Mereka membawanya ke apartemen putra The Rabbi. Namun sesampainya di sana sesuatu terasa janggal. Para penjaga yang biasa terlihat di lobi kini ditemukan tewas begitu saja. Putra The Rabbi menyambut kedatangan Slevin dengan ramah, sama sekali tak curiga pada sosoknya. Wajah polos Slevin membuatnya lengah, namun dalam sekejap situasi berubah. Tanpa keraguan sedikit pun, Slevin mengangkat senjatanya dan pelatuk pun ditarik. Something the matter? Who? Me. Namun tak lama setelah peluru dilepaskan, Smith muncul di tempat kejadian. Sesuai rencana, kematian putra The Rabbi akan dimanfaatkan untuk langkah berikutnya. Tapi ternyata selama ini Slevin dan Smith memang bekerja sama.
Untuk menutupi jejak, Smith memintanya mengambil sebuah jasad dari bagasi mobil. Di sisi lain, Smith tak mau ada saksi mata. Ia sengaja memancing para bodyguard The Rabbi, lalu menghabisi mereka satu persatu. Identitas pun dipalsukan. Jasad pemuda yang Smith bunuh di awal film dijadikan tumbal untuk menyamar sebagai Slevin yang seolah ikut terbunuh. Bahkan jam tangan korban ditukar dengan milik Slevin agar semua orang percaya rencana mereka ternyata belum berhenti di sana. Malam itu Smith mendatangi markas The Boss. Seluruh anak buah dilumpuhkan tanpa ampun, meninggalkan sang bos besar dalam kebingungan. Fuck. Sementara itu, di tempat berbeda, Slevin bergerak menuju markas The Rabbi. Dengan cara yang sama, ia diam-diam menyingkirkan seluruh penjaga. The Rabbi tak menyadari apapun. Ia mengira kedatangan Slevin adalah untuk membayar hutang. Namun saat siuman, ia sudah mendapati dirinya terikat di kursi, tak berdaya. Dalam keadaan panik, The Rabbi sempat memuji The Boss, meyakini bahwa dirinya telah dikalahkan oleh rival lamanya. Padahal kenyataannya The Boss pun berada dalam posisi yang sama, tertawan di tempat lain. Pertemuan keduanya menjadi panas. The Boss menuduh The Rabbi sebagai dalang pembunuhan anaknya. Namun The Rabbi bersikeras, ia bukan pelakunya. Pertanyaan pun menggantung, kalau begitu siapa yang sebenarnya membunuh? Jawabannya mengejutkan, semua kekacauan ini ternyata ulah Slevin sendiri. Bersama Smith, ia menyusun rencana sejak awal. Mereka yang membunuh rentenir di awal cerita, tujuannya untuk mendapatkan daftar nama-nama yang berhutang pada dua bos mafia sekaligus. Dari situlah muncul nama Nick Fisher, sosok yang tepat dijadikan kambing hitam. Untuk memuluskan penyamaran, Smith menggunakan jasad Nick dalam skenario pembunuhan putra The Rabbi. Tapi rencana tak berhenti di sana. Putra The Boss ternyata juga sudah lebih dulu dibunuh oleh Slevin. Alasannya jelas, agar kedua bos saling mencurigai, bertengkar, dan pada akhirnya terjebak dalam permainan yang mereka ciptakan. Work with big time crooks. Got him. That's what I found Nick Fisher. All I had to do was pull the... The Boss yang putus asa kemudian menginginkan pembalasan, seakan-akan kematian putra The Rabbi terjadi secara alami akibat sebuah kecelakaan. Dalam situasi itu, Smith menawarkan sebuah rencana yang sejak awal sudah melibatkan nama Nick Fisher sebagai pion utama. Untuk memperdaya The Rabbi, Smith datang dengan dalih lain. Ia mengaku disewa The Boss untuk membunuh putranya, namun ia berpura-pura menawar seolah bayaran yang dijanjikan tidak cukup. Dengan lihai, Smith menawarkan pengkhianatan demi imbalan yang lebih besar. Siapapun tahu, Smith adalah pembunuh legendaris yang dijuluki Good Cut, nama yang membuat siapa saja segan untuk menolak. The Rabbi pun tak berani menyangkal, bahkan setuju ketika sebagian bayaran dialihkan atas nama Nick Fisher. Trik itu membuat jalan Slevin semakin terbuka, bebas keluar masuk wilayah dua bos besar tanpa curiga. You would pay me double to kill the boss, but the boss was paying me to kill Yitzhak. Sementara itu, di ruang autopsi, Lindsay mendapati fakta yang mengguncang. Jam tangan yang melekat pada jasad hangus di hadapannya adalah milik Slevin. Ia hanya bisa terdiam pasrah, mengira pria yang baru saja mengisi hidupnya kini telah tiada. Namun di tengah duka itu, Smith tiba-tiba muncul berniat menghabisinya.
Di titik ini pertanyaan besar akhirnya terjawab, siapa sebenarnya Slevin dan apa hubungannya dengan Smith. Untuk memahami itu, cerita kembali mundur ke 2 dekade silam, kisah keluarga Max yang dibantai secara keji oleh para mafia. Ternyata Slevin adalah Henry putra Max yang selamat dari tragedi itu. 20 tahun lalu Smith mendapat perintah untuk membunuh anak kecil itu. Namun ia tak tega. Alih-alih menunaikan tugas, ia justru merawat Henry hingga dewasa. Dan kini Henry kembali bukan sebagai korban, melainkan sebagai algojo yang menuntut balas. The Boss dan The Rabbi adalah dalang pembantaian ayahnya dan hari ini waktunya mereka membayar lunas. Nama Slevin pun terkuak. Itu hanyalah penyamaran. Nama aslinya Henry diambil dari kuda nomor 7, satu-satunya harapan ayahnya kala itu di arena pacuan. Sedangkan nama belakangnya Kalefra berarti anjing buruk. Julukan itu bukan kebetulan melainkan lambang dari nasib getir yang ia tanggung. Di tempat lain, detektif Brikowski masih menyelidiki identitas Slevin. Ia akhirnya menemukan nama lengkapnya Henry Kalefra. Namun fakta itu justru menjadi bumerang. 20 tahun lalu Brikowski ternyata pernah bekerja untuk mafia. Bahkan ia sendiri yang diperintahkan membunuh ibu Henry. Malam itu utang masa lalu akhirnya menemuinya. Brikowski harus menerima balasan setimpal. I guess none of this really matters now that the kids... We got a new guy in the precinct. Jewish fella, funny little guy. Says it means... Years ago, he used to be my... 20 tahun bukan waktu singkat, tapi pada akhirnya Henry berhasil menuntaskan dendam yang telah lama ia pendam. Keesokan paginya, ia berencana pergi bersama Lindsay. Mereka sudah sepakat bertemu di terminal, sebuah awal baru yang tak lagi dibayangi masa lalu. Rahasianya pun terbongkar. Lindsay sebenarnya selamat dari percobaan pembunuhan semalam. Ingat ketika Henry terlihat frustrasi setelah keluar membeli sarapan? Saat itu Smith datang membawa perintah untuk membunuh Lindsay karena ia sudah berani memotret wajah Goodcut. Namun Henry tak sanggup melakukannya. Ia telah jatuh hati. Demi menyelamatkan Lindsay, ia merancang segalanya, bahkan memalsukan kematian wanita itu. Namun tepat saat itu Smith kembali muncul. Tenang saja, kedatangannya bukan untuk menuntut atau marah karena dikhianati. Ia justru datang membawa sesuatu yang sangat berharga, jam tangan milik Henry. Sejak awal Smith sudah mengetahui rencana besar Henry. Lagi pula, ia pernah berada di posisi yang sama 20 tahun lalu saat ia memutuskan untuk menyelamatkan Henry kecil alih-alih menghabisinya. Bahkan, demi rasa sayangnya, Smith rela singgah ke ruang autopsi hanya untuk mengambil jam tangan yang hangus terbakar itu, satu-satunya peninggalan dari ayah Henry. Sebuah simbol kecil namun penuh makna yang mengingatkan bahwa balas dendam Henry bukan hanya tentang darah, melainkan juga tentang keluarga yang pernah direnggut darinya. Kesimpulannya, Lucky Number Slevin adalah film dengan alur cerdas, penuh teka-teki, dan twist mengejutkan yang membuat penonton terus menebak hingga detik terakhir. Bukan sekadar thriller kriminal biasa, film ini menyuguhkan permainan identitas, strategi licik, dan kisah balas dendam yang dieksekusi dengan sangat rapi. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian lebih menikmati twist besar di penghujung cerita atau justru terkesan dengan adu strategi antar tokoh sejak awal? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar biar kita bahas bareng.